kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Dan pembahasan hari ini kita akan membahas tentang boneka lucu warna pink yang pastinya menemani masa kecil teman-teman, terutama anak-anak perempuan pada masanya, termasuk aku. Jadi kita memang udah familiar banget dengan boneka kucing lucu warna pink asal Jepang ini. Semua anak perempuan pada masanya itu pasti sangat mengidolakan Hello Kitty. Saking banyaknya yang suka sama Hello Kitty ini, kalau kita ke toko-toko, banyak kita dapati benda-benda atau barang-barang yang bertemakan Hello Kitty. Nggak hanya itu, saking banyaknya nih fans-fansnya, terdapat juga kafe, hotel, sampai rumah guys, itu bernuansa Hello Kitty gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau ngefans harusnya teman-teman mencari tahu sebenarnya bagaimana sih asal-usul Hello Kitty ini dibuat. Kenapa karakter kucing lucu ini tidak punya mulut? Nah, kali ini aku akan bahas sedikit cerita legenda mengenai karakter Hello Kitty. So, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi guys, boneka kucing ini pertama kali itu diciptakan oleh seorang wanita Jepang pada tahun 1970-an. Jadi wanita ini adalah seorang ibu yang mempunyai anak perempuan berusia 14 tahun. Nah, saat itu anak perempuannya ini didiagnosis menderita penyakit kanker mulut. Mirisnya, dia itu mengetahui kondisi anaknya itu saat penyakit anaknya ini sudah terlanjur parah. Nah, saat konsultasi ke dokter, dokternya itu memberitahu ke wanita tersebut bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh tim medis untuk membuat putrinya ini sembuh gitu ya. Dan saat mengetahui hal tersebut, ya namanya perempuan gitu ya, wanita, ibu, pasti merasa dunianya itu hancur. Dia sangat putus asa banget. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya dia siap sih melakukan apa aja untuk menyelamatkan putri tercintanya itu. Tetapi dokter tersebut itu tetap tidak bisa memberikan harapan kepada wanita ini. Dan ketika itu wanita itu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh aku berdoa aja, karena cuman doa yang bisa membuat keajaiban itu menjadi nyata gitu ya. Jadi dia mulai rajin doa, dia mengunjungi gereja-gereja yang ada di sana. Namun sayangnya keajaiban yang dia tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Malahan kondisi putrinya ini semakin memburuk setiap hari. Sampai akhirnya wanita ini memutuskan, udah putus asa ya, dia memutuskan untuk meminta bantuan iblis. Di dalam ceritanya diceritakan bahwa untuk menyelamatkan nyawa putrinya, wanita ini harus memang membuat sebuah perjanjian dengan si iblis ini. Jadi iblis meminta sebuah bayaran, yakni sang ibu ini harus menciptakan satu karakter yang harus mendapatkan perhatian anak-anak di seluruh dunia. Jadi tujuannya iblisnya itu ingin menggunakan popularitas karakter kartun tersebut untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Dan setelah putrinya ini sembuh, akhirnya ibu ini berusaha untuk menepati janjinya untuk membuat karakter yang dikenal sebagai Hello Kitty. Nah, dalam bahasa Cina, kata Kitty ini juga bisa diartikan sebagai iblis. Jadi, bisa diartikan Hello Kitty ini sebagai Hello Iblis gitu ya. Dan sesuai dengan bentukannya, Hello Kitty ini kan nggak punya mulut ya. Jadi memang dia membuat karakter tersebut untuk mengingatkan dia pada anaknya yang pernah mengidap kanker mulut. Nah, tapi itu menurut kisah legenda yang aku baca guys ya. Kalau kisahnya kayak gitu ya serem juga sih. Tetapi ya namanya juga cerita legenda ya. Kita teman-teman bisa percaya atau enggak, itu kembali lagi ke teman-teman. Tetapi mari kita lihat dari segi perusahaan pencipta Hello Kitty Sanrio ini. Jadi perusahaan Sanrio ini memberikan klarifikasi gitu ya mengenai sejarah Hello Kitty ini. Kalau kita lihat, orang awam ini kan kayak aku gini ngelihat Hello Kitty itu pasti kayak kucing gitu kan ya. Tetapi menurut perusahaan Sanrio, Hello Kitty itu bukan kucing guys. Melainkan Hello Kitty itu seorang gadis kecil berumur 10 tahun yang dia tinggal di London dan duduk di bangku kelas 3 SD. Jadi udah beda ya guys ya, jadi cerita legendanya beda, cerita dari perusahaannya itu beda sendiri gitu. Jadi aku udah mulailah mencari-cari cerita sebenarnya sejarah Hello Kitty ini seperti apa. Jadi guys, Hello Kitty yang sebenarnya itu
setelah aku baca di Wikipedia, itu diciptakan oleh desainer Jepang bernama Yuko Shimizu pada tahun 1974. Yuko ini menciptakan karakter Hello Kitty untuk perusahaan Sanrio yang mengkhususkan diri dalam budaya kawaii lucu Jepang pada tahun 1960-an. Nah, pada saat peluncurannya itu pada tahun 1975, perusahaan penggagas Hello Kitty ini menjadi sukses gitu ya, karena dia mendapatkan keuntungan yang meningkat 7 kali lipat gara-gara Hello Kitty. Jadi awalnya memang Hello Kitty ini dibuat atau dipasarkan, memang perusahaan ini membuat Hello Kitty ini untuk anak-anak doang. Tetapi seiring penggemarnya Hello Kitty ini kan beranjak dewasa gitu ya, akhirnya perusahaan ini memutuskan untuk menjual produk-produk yang bisa dinikmati oleh kalangan dewasa gitu ya. Jadi produknya Hello Kitty ini sudah meluas banget ya guys ya. Hello Kitty itu udah nggak hanya boneka doang, ada dompet, ada pakaian, terus ada sepatu. Jadi Nike itu barusan berkolaborasi gitu ya dengan perusahaan Hello Kitty ini. Terus ada perhiasan bertema Hello Kitty, terus ada laptop, ada kafe seperti yang aku bilang, mobil, jet pribadi, dan barusan aku juga lihat ada Hello Kitty ini bekerja sama dengan Mobile Legends gitu ya. Dan kalau teman-teman masih penasaran kenapa sebenarnya desain Hello Kitty itu tidak punya mulut, itu aku cari tahu juga artikelnya, dan aku dapat gitu bahwa hal ini pernah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara perusahaan Sanrio mengenai alasan mengapa sebenarnya karakter tersebut tidak memiliki mulut. Dan didapati alasannya adalah karena si Hello Kitty ini tidak punya mulut karena dia bicaranya dalam hati guys. Jadi Hello Kitty itu tidak mempunyai bahasa tertentu seperti Doraemon. Jadi Hello Kitty ini memang dibuat oleh perusahaan Sanrio sebagai perwakilan dari perusahaan Sanrio untuk dunia. Jadi dia tidak punya atau tidak terikat bahasa tertentu. Selain itu, wakil dari Sanrio ini juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka melihat Hello Kitty ini sebagai simbol persahabatan, dan mereka berharap mereka menciptakan Hello Kitty ini mendorong persahabatan antar manusia di seluruh dunia. Jadi tergantung ya teman-teman ya, ada dua cerita yang berbeda. Jadi teman-teman mau percaya yang mana? Mau percaya tentang cerita bahwa karakter Hello Kitty ini adalah sebuah penyembahan setan, atau karakter Hello Kitty ini adalah cuman perusahaan yang menyampaikan pesan-pesan persahabatan gitu ya. Jadi itu tergantung dari teman-teman aja mau percaya yang mana gitu ya. Jadi itu aja mungkin guys video kali ini, video dari aku. Kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe gitu ya. Dan kalau bisa di-share juga nggak apa-apa. Oke? Mungkin itu aja, sekian dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.